Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang pada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir secara langsung ataupun yang bergabung via Zoom. Senang sekali saya Jennifer William bisa memandu diskusi kita pada siang hari ini. Diskusi kita mengambil tema Quo Vadis, pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Ini merupakan diskusi kedua yang diselenggarakan oleh Indonesia Point. Dan dalam diskusi kita pada hari ini kita akan membahas sosok Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI kita. Apakah sebagai salah satu pemangku kebijakan, sebagai sosok yang berwenang untuk menentukan bagaimana arah pemerintahan kita mengambil kebijakan dan juga regulasi, apakah sudah berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, anak, dan juga penyandang disabilitas. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita dua orang narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Alexander Aur. Kami persilakan Pak Alexander untuk bisa bergabung. Bapak Alexander Aur merupakan pegiat kesetaraan gender dan juga merupakan dosen filsafat di Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Bapak sudah bergabung dalam diskusi kita di siang hari ini. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita ada Ibu Liani Lukito. Selamat siang Ibu Liani. Ibu Liani merupakan Ketua Cahaya Disabilitas Jakarta. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Alexander Aur. Pak Alexander, bagaimana melihat sosok Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI kita, apalagi Puan Maharani ini merupakan Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Apakah dalam mengambil kebijakannya sudah menunjukkan komitmen dan keberpihakannya terutama terhadap kesetaraan gender? Saya persilahkan kepada Bapak Alexander. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat siang saudara-saudari semuanya. Salam Pancasila, merdeka. Ya. Terima kasih Mbak Jennifer William, terima kasih Ibu Liliani, terima kasih juga teman-teman dari Indonesia Point melibatkan saya di dalam diskusi kita pada siang hari ini mengenai dengan topik Puan Maharani, Quo Vadis, pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Tentu topik diskusi kita pada siang hari ini, karena ini diskusi ya, jadi kita akan banyak berdiskusi bersama, kita akan banyak ngobrol bersama, bertanya dan juga saling memenuhi diskusi kita ini dengan berbincang satu sama lain, supaya apa yang menjadi harapan kita dan juga komitmen dari politisi perempuan Puan Maharani, Ibu Puan Maharani ini juga bisa semakin jelas di dalam kepemimpinan politiknya. Maka di dalam diskusi saya pada siang hari ini saya memberi topik secara lebih spesifik lagi, yakni menakar arah kepemimpinan politik Puan Maharani. Nah, mengapa kemudian saya menempatkan judul ini di dalam konteks diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama tentu Ibu Puan adalah seorang politisi dan juga saat ini sebagai Ketua DPR RI dan sebagai seorang politisi, lebih spesifik lagi politisi perempuan, dan seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Jennifer William bahwa Ibu Puan adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR, sebuah lembaga perwakilan rakyat yang di sana sebetulnya seluruh harapan, seluruh cita-cita dan juga seluruh kebutuhan rakyat Indonesia itu didapukkan ke sana, ditambatkan ke sana supaya kita bisa mendapatkan kepastian politik, kepastian hukum, dan persis disitulah tantangan bagi Ibu Puan Maharani sebagai politisi perempuan itu justru mau tidak mau harus diwujudkan. Nah, tentunya pertanyaan kita dalam diskusi kita pada hari ini adalah
Puan Maharani, Quo Vadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Disabilitas. Ini sebuah pertanyaan besar, sebuah pertanyaan yang selalu aktual di setiap saat di negeri ini, apalagi di hari-hari ini kita banyak mendengar, kita juga banyak membaca di berbagai macam media sosial, media mainstream, media utama mengenai persoalan-persoalan yang di dalamnya perempuan, anak, dan teman-teman disabilitas. Saya lebih cocoknya menyebutnya bukan disabilitas, tetapi sebagai teman-teman yang memiliki kebutuhan spesial, ya, kebutuhan khusus, special needs. Kalau disabilitas, saya kira teman-teman yang hadir hari ini sebetulnya punya ability, punya kemampuan, punya kapasitas, tetapi kapasitasnya khusus, unik, dan spesial. Maka apakah kata disabilitas ini menjadi hal yang tepat? Saya kira ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan persoalan-persoalan yang di situ perempuan, anak, dan teman-teman berkebutuhan spesial ini terlibat dalam arti berada pada posisi yang cukup rentan kalau kita melihat dari berbagai macam laporan yang nanti akan saya tunjukkan di dalam paparan saya nanti. Laporan misalnya ditunjukkan oleh beberapa lembaga negara kita bahwa perkara perempuan, anak, dan warga negara berkebutuhan khusus ini sebuah perkara serius dan selalu menjadi perkara yang serius dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya. Jadi tidak pernah masalah ini menjadi masalah yang didiamkan atau masalah yang diabaikan, tetapi justru menjadi perhatian yang terus-menerus. Nah, maka saya akan paling tidak ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu, karena isu atau persoalan yang diangkat itu adalah soal pemberdayaan perempuan, anak, dan yang berkebutuhan khusus, maka fokus saya nanti akan lebih banyak pada perkara perempuan, sementara nanti yang berkebutuhan khusus nanti akan disampaikan oleh Ibu Liani Lukito. Saya kira Ibu punya kompetensi di bidang itu sehingga saya tidak akan banyak menyinggung hal itu. Saya akan lebih banyak fokus pada perkara-perkara yang di dalamnya perempuan itu menjadi fokus perhatian kita. Maka perspektif yang akan saya berikan atau perspektif yang akan saya kemukakan di sini lebih pada perspektif kesetaraan gender. Nanti apa itu gender nanti akan kita lihat bersama. Setelah itu saya akan masuk di dalam paparan mengenai beberapa persoalan krusial sebetulnya yang sampai hari ini masih terjadi di negeri kita, dan ini pada akhirnya akan menjadi pertanyaan dari kita untuk Ibu Puan Maharani, kemana arah kepemimpinan politik Ibu Puan ini dituju gitu ya. Dengan mengapa kemudian pertanyaan itu muncul, karena persis masalah-masalah itu butuh jawaban konkret, butuh tanggapan konkret, butuh kepastian-kepastian baik secara hukum maupun juga secara politik yang mesti ditunjukkan oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Nah, kalau kita berbicara mengenai atau kita berpikir sejenak mengenai perempuan atau keberadaan perempuan, maka umumnya di dalam kajian-kajian ilmiah, di dalam studi-studi ataupun juga di dalam perjuangan komunitas-komunitas yang memperjuangkan hak-hak perempuan menempatkan sebuah cara berpikir atau kerangka berpikir mengenai gender. Yang seringkali gender itu kemudian dikacaukan dengan seks atau seksualitas itu ya. Padahal itu dua hal yang berbeda, bersinggungan tetapi sebetulnya secara esensial itu dua hal yang berbeda. Maka kalau kita ngomong atau kita berpikir itu kritik saya begitu. Ya. Di situ kita kemudian berpikir tadi juga menarik, ada salah satunya adalah mengatur peranan jaksa yang dilakukan kepada saksi lain. Itu saya juga ada sehari-hari. Nah, tentu konstitusi manusia yang peran dan fungsi
didasarkan pada jadi penempatan jenis kelamin untuk mengukur atau untuk menakar peran sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin inilah seringkali menjadi persoalan dan kerap kali dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Nanti akan saya tunjukkan beberapa data mengenai itu, bahwa terjadi diskriminasi berbasis gender ini, diskriminasi berbasis konstruksi sosial mengenai peran dan fungsi sosial manusia ini. Jadi semacam ada tindakan atau dan juga cara berpikir yang seolah-olah atau menempatkan bahwa perempuan itu lebih rendah, kemudian laki-laki lebih tinggi secara sosial tentunya. Nah, inilah yang sering dikaji di dalam studi-studi ataupun juga di dalam riset-riset ataupun juga di dalam diskusi-diskusi mengenai gender. Jadi pertama-tama memang kita harus meng-clearkan dulu, membersihkan dulu dari pikiran kita bahwa perkara gender itu bukan sesuatu yang alamiah. Perkara gender itu adalah perkara konstruksi sosial, hasil bentukan dari suatu budaya tertentu yang memang menempatkan peran dan fungsi sosial itu berdasarkan jenis kelamin. Itu di satu sisi, yang seringkali juga dikacaukan dengan kenyataan yang bersifat alamiah bahwa masing-masing dari kita lahir dengan perbedaan kelamin, tetapi bukan lalu kemudian perbedaan kelamin yang secara alamiah itu kita terima lalu dibawa atau diarahkan ke fungsi dan peran sosial. Peran dan fungsi sosial tetap merupakan hasil bentukan, hasil buatan manusia, konstruksi pikiran manusia. Karena konstruksi maka seringkali terjadi penyimpangan. Karena konstruksi maka seringkali terjadi pembagian peran dan fungsi sosial yang menempatkan perempuan apalagi anak-anak itu dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam konteks politik Indonesia, saya kira keberadaan Ibu Puan sebagai Ketua DPR itu bisa kita lihat di satu sisi ini sebagai sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Artinya Indonesia memperjuangkan kesetaraan dalam berpolitik, yakni baik perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, punya kompetensi yang kemudian bisa maju dan menduduki ataupun juga memimpin lembaga-lembaga negara tertentu. Tentu dalam konteks ini adalah Ibu Puan sebagai Ketua DPR saat ini. Nah, dan perkara peran dan fungsi sosial yang seringkali didasarkan pada perbedaan jenis kelamin ini, saya kira sampai sekarang itu masih tetap berlangsung. Kita bisa mencek secara sederhana misalnya di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Apakah ngepel rumah itu adalah tugas istri? Ngepel lantai itu adalah tugas istri? Ya tidak juga. Apakah mencuci baju, ya meskipun sekarang kalau di kota pakai laundry ya, tetapi kalau misalnya di kampung-kampung atau di desa-desa yang mungkin belum banyak yang menggunakan mesin cuci ataupun juga belum banyak yang menggunakan menyewa laundry misalnya, seringkali pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga itu dikatakan itu sebagai pekerjaan perempuan. Nah, mengatakan bahwa mencuci adalah pekerjaan perempuan, nah itu contoh mengenai bagaimana peran sosial itu dibentuk oleh masyarakat. Apakah demikian? Apakah harus demikian? Tidak. Dalam studi dan analisis gender itu, masalah peran sosial itu ya kita sepakati, kita bagi-bagi tugas misalnya. Kalau pagi hari perempuan masak, nanti siang laki-laki yang masak, perempuan yang cuci piring, lalu sebaliknya malam ya laki-laki yang cuci piring, kemudian perempuan yang masak, besoknya laki-laki yang gosok, ya setrika gitu ya, ngepel dan seterusnya.
nanti perempuan mengerjakan hal yang lain. Bergantian saja saya kira. Itu kan soal pembagian peran yang sebetulnya bisa didasarkan pada kesepakatan bersama. Jadi bukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki ngepel dan gosok di rumah, ya bagus malah. Bagi saya itu lebih baik gitu ya. Baik dalam pengertian itu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun, bukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Keluarga itu kan tanggung jawab semua orang yang ada di situ, anak, suami, istri. Rumah kotor ya tanggung jawab semua orang di situ, bukan hanya dibebankan kepada perempuan. Juga di ruang-ruang publik ya, dalam jabatan-jabatan politik, dalam kegiatan-kegiatan di tempat kerja misalnya, seringkali kita masih menemukan diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin itu. Oleh karena itu, topik kita mengenai Quo Vadis pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas ini menjadi hal yang relevan karena justru seringkali masih terjadi diskriminasi berbasis atau berdasarkan perbedaan jenis kelamin itu, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, baik dalam wilayah hidup privat di dalam keluarga, di rumah, maupun juga di dalam masyarakat. Saya kira kalau misalnya kita melakukan survei di seluruh Indonesia misalnya, kita bisa mencek berapa banyak kepala desa yang perempuan. Saya tidak tahu kalau di NTT misalnya atau di provinsi-provinsi yang lain, kita cek saja misalnya. Kalau dalam, bahkan jangankan kepala desa, RT misalnya, berapa banyak RT yang adalah perempuan? Padahal perempuan punya kompetensi, punya kapasitas, punya kemampuan. Kenapa mereka kalau di dalam kepemimpinan yang bersifat lokal seperti itu, justru yang lebih banyak didorong adalah laki-laki, padahal perempuan mampu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan begitu jelas di hadapan kita. Jadi perkara ketidaksetaraan gender, tentu ini dalam konteks pemberdayaan perempuan ini masih tetap menjadi pekerjaan besar kita. Nah, kita berangkat dari persoalan definisi seperti itu, maka mari kita lihat beberapa persoalan yang masih muncul di dalam kehidupan bersama kita sebagai bangsa ini. Ada beberapa data yang saya dapat ya, yang saya tangkap ya. Misalnya dalam bidang ekonomi, survei kerja nasional itu menunjukkan bahwa perempuan dengan kualifikasi pendidikan dasar yang rendah, dari 30% medium pendapatan di sektor formal. Artinya apa? Di sektor atau di bidang ekonomi ini, pekerja perempuan itu justru bahkan tidak mendapat tempat yang layak gitu ya. Itu baru kita bicara di bidang di sektor formal. Di sektor informal juga sama, masih didominasi oleh laki-laki juga. Artinya apa? Akses perempuan terhadap dunia kerja, baik itu secara formal maupun informal, itu juga masih menjadi persoalan serius. Ini sebuah pekerjaan, ini sebuah persoalan besar. Nah, demikian juga kalau di dalam partisipasi perempuan di bidang politik. World Bank di 2019 itu menunjukkan bahwa untuk konteks Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-7 keterwakilan perempuan di parlemen. Artinya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik di negeri ini, di Indonesia ini pun juga masih rendah sebetulnya. Padahal sejak reformasi, sejauh yang saya tahu, berbagai macam pihak berupaya supaya mendorong para perempuan itu masuk ke wilayah politik. Mengapa demikian? Karena dengan masuk ke wilayah politik, maka teman-teman perempuan, saudara-saudara perempuan ini
bisa berpartisipasi dalam melakukan intervensi untuk kebijakan yang baik itu ekonomi, politik, dan hukum yang masih memprioritaskan pada bias gender itu, setidaknya itu bisa diubah, dikurangi dari waktu ke waktu, diminimalisir dari waktu ke waktu untuk mencapai standar yang maksimal bahwa kebijakan ekonomi, kebijakan politik itu berbasis pada kesetaraan gender, bukan karena perbedaan jenis kelamin. Jadi masih satu PR besar juga bagi kita di Indonesia. Ini dikemukakan oleh Ibu Femi Eka Kartika ya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ibu Femi mengakui bahwa saat sekarang memang partisipasi perempuan Indonesia di dalam bidang politik itu masih di bawah 30%. Artinya ini sebuah perkara serius. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan juga masih menjadi pekerjaan besar negeri ini. Apakah nanti kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Ibu Puan, atau justru nantinya ini menjadi pekerjaan bersama? Saya lebih melihatnya bahwa ini menjadi pekerjaan bersama. Tentu Ibu Puan sebagai perempuan, politisi perempuan yang berada di lembaga DPR tentu punya kewenangan di sana, tetapi kita di level masyarakat sipil juga menanggung tanggung jawab itu, bahwa pemberdayaan perempuan itu adalah tugas semua warga bangsa ini. Dan tentu secara politik kita mendapatkan kepastian dari misalnya Ibu Puan sebagai Ketua DPR. Kasus yang lain yang masih juga menimbulkan menjadi persoalan bangsa ini, itu adalah kekerasan terhadap perempuan. Data yang ditunjukkan oleh Komnas Perempuan di 2021 ini, bahwa kekerasan terhadap perempuan itu di tahun 2021 dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan itu mencapai 1.404 kasus di seluruh Indonesia. Nanti dibagi lagi dalam kekerasan di dalam rumah, kekerasan di tengah masyarakat, kekerasan yang melibatkan di lembaga-lembaga negara. Artinya perkara kekerasan terhadap perempuan ini menjadi sebuah persoalan serius. Kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ini kekerasan terhadap istri. Ya. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan 456 kasus. Ini tinggi. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua atau menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah di hadapan peristiwa ini, di hadapan fenomena seperti ini, apakah kemudian kita menyerahkan pemberdayaan perempuan itu semata-mata menjadi urusan seorang Ibu Puan Maharani, atau ini justru menjadi tanggung jawab kita semua? Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, dan ini cenderung berbentuk kekerasan seksual. Itu ada 590 kasus itu kekerasan seksual. Kasus yang terkini ya, itu kasus di Jawa Timur yang kalau saya membaca dari sebuah laporan media, itu kemarin Ibu Puan sudah menunjukkan respon itu, mendorong supaya kasus itu segera diselesaikan dan mendorong dan juga saya kira mengkondisikan supaya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu pun segera disahkan sebagai undang-undang dan diberlakukan. Setidak-tidaknya dengan munculnya undang-undang itu, kita bisa berupaya keras secara bersama-sama untuk menghapus kekerasan seksual ini yang dari hari ke hari masih terus terjadi. Kekerasan secara psikis, dari laporan Komnas Perempuan
341 kasus. Kekerasan ekonomi 73 kasus, kekerasan fisik 48 kasus. Ini berlangsung selama masa pandemi ya. Artinya di masa pandemi orang lebih banyak di rumah, justru berpotensi juga menimbulkan kekerasan terhadap perempuan secara domestik di dalam rumah tangga. Di ranah negara itu juga terjadi. Di beberapa provinsi terjadi. Ini berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Komnas Perempuan. Artinya perkara kekerasan terhadap perempuan itu berlangsung baik itu di dalam rumah, di ruang-ruang pribadi, ruang-ruang privat, sampai ke ruang-ruang publik. Ini sebuah pekerjaan besar, PR besar buat kita semua. PR bagi Ibu Puan Maharani sebagai pemimpin DPR, sebagai politisi perempuan. Maka di hadapan kasus-kasus itu atau beberapa masalah itu, kita bisa bertanya lebih lanjut. Kemana arah kepemimpinan politik Puan Maharani di hadapan persoalan-persoalan itu? Bagaimana pemberdayaan perempuan yang ada di dalam, bagaimana isu atau upaya pemberdayaan perempuan, anak, dan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini ada di dalam skema politik politisi perempuan Ibu Puan Maharani. Ini menjadi tantangan serius. Nah, kalau kita melihat jejak kepemimpinan politik Ibu Puan, tentu pertama-tama kita mesti paham betul bahwa perkara kepemimpinan politik politisi perempuan itu merupakan kepemimpinan politik yang berpihak. Artinya sejak awal perempuan yang berpolitik atau politisi perempuan sejak awal ketika dia masuk di dalam wilayah politik, maka di situ sebetulnya dia sudah membangun di dalam dirinya yang kemudian nanti diperjuangkan di lembaga politik itu sebuah model politik yang berpihak. Berpihak pada apa? Yang pertama adalah berpihak pada perempuan dan anak. Keberpihakan ini didasarkan pada alasan bahwa perempuan dan anak itu adalah manusia yang sama dengan laki-laki juga. Kita semua adalah manusia. Jadi kepemimpinan politik yang berpihak ini berpihak pada martabat, dalam konteks kita hari ini adalah martabat perempuan dan anak sebagai manusia. Bukan karena dia perempuan, bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia anak atau dewasa, tapi karena manusia. Saya kira kalau kita mau merefleksikannya secara pribadi di level diri kita masing-masing, ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin dengan kita, apakah kita melihatnya karena perbedaan jenis kelamin atau karena dia adalah manusia? Yang ideal adalah dia adalah manusia. Maka politik, seorang politisi perempuan dalam berpolitik, ya dia berpihak pada itu, pada keberadaan perempuan dan anak sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan politik yang berpihak itu berarti berpihak pada penguatan kapasitas perempuan dan anak. Keberpihakan dalam penguatan kapasitas ini bagi seorang politisi, dalam hal ini Ibu Puan, memastikan bahwa melalui undang-undang dan kebijakan politik yang berpihak pada pengembangan potensi dan kapasitas perempuan dan anak. Jadi baik perempuan, anak, dan juga teman-teman yang berkebutuhan khusus itu kan punya kapasitas sebetulnya. Punya kapasitas dasar. Maka undang-undang dan kebijakan politik harus sungguh-sungguh merupakan dasar untuk melegitimasi penguatan
kapasitas dasar itu. Hal yang kedua ini tentu berhubungan dengan keberadaan perempuan dan anak itu sebagai manusia. Bukan karena mereka perempuan, bukan karena mereka berusia anak-anak, tapi karena mereka manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan politik yang berpihak pada penyelesaian masalah. Seperti yang tadi saya katakan, banyak masalah yang masih membelit perempuan dan anak. Maka berpihak juga untuk menyelesaikan masalah secara hukum tentunya. Penyelesaian secara hukum di situ kan merupakan sebuah upaya untuk menjamin keadilan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi. Jadi kalau ada masalah, ya diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masalah itu tidak bisa didiamkan begitu saja. Harus memberi kepastian bahwa perempuan dan anak itu mendapatkan keadilan melalui proses hukum atas masalah yang di situ perempuan dan anak menjadi korban misalnya. Jadi keberpihakan politik itu ya berarti keberpihakan pada perempuan dan anak sebagai manusia, keberpihakan pada penguatan kapasitas perempuan dan anak, lalu keberpihakan pada penyelesaian masalah secara hukum. Dengan begitu, ya kita bisa menakar sejauh mana kepemimpinan politik politisi perempuan dalam hal ini adalah Ibu Puan Maharani. Nah, apakah Ibu Puan Maharani punya keberpihakan politik seperti itu? Ya tentu kita bisa melihat rekam jejak dari Ibu Puan Maharani ini di dalam politik. Tentu kalau kita bertanya secara umum di masyarakat umum, orang mungkin bingung menyebut apa sih prestasinya Ibu Puan ini. Kalau kita tanya secara spontan orang di pinggir jalan, mungkin mereka akan bingung menjawab. Ya mengapa bingung menjawab? Ya karena memang kalau kita melihat cara kerja Ibu Puan ini, boleh dikatakan Ibu Puan menjalankan kerja-kerja politiknya itu di dalam keheningan ya. Bekerja tetapi bukan hening, tetapi bukan berarti tidak bekerja. Dia menjalankan. Nah itu bisa kita lihat dari rekam jejak selama menjadi Menko PKM ya. Menko PMK. Sebagai Menko PMK, Ibu Puan memang memastikan bahwa program-program pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga negara, tentu di dalamnya termasuk perempuan dan anak itu terjalan dengan baik, berlangsung dengan baik. Bisa kita lihat melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bidik Misi dan seterusnya. Sebagai Menko, ya dia bertanggung jawab memastikan bahwa kementerian-kementerian yang berada di dalam koordinasinya harus menjalankan secara maksimal program pemerintahan. Konkretnya seperti apa? Kita bisa lihat misalnya selama kepemimpinannya sebagai Menko PMK, ada banyak hal yang dilakukan secara konkret, tentu melalui kementerian-kementerian yang di bawah koordinasinya. Misalnya bantuan kepada ex pengungsi Timor Timur. 30.473 kepala keluarga di tahun 2016. Dengan bantuan sebesar 10 juta per kepala keluarga. Ini kan sesuatu yang konkret. Dengan bantuan keuangan seperti itu, saya kira keluarga-keluarga kemudian bisa mengupayakan penguatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Lalu intervensi penanganan gizi buruk dan peningkatan kesejahteraan ini terkait dengan respon terhadap persoalan gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua beberapa waktu yang lalu, yang menjadi trending topik dalam pemberitaan nasional juga. Jadi intervensi terhadap persoalan-persoalan sosial melalui kementerian-kementerian yang di bawah koordinasi Ibu Puan ini ditunjukkan memang selama kepemimpinannya sebagai Menko PMK. Dalam bidang pendidikan misalnya, program pendidikan yang
diperjuangkan oleh Presiden pada saat itu melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah misalnya. Program itu untuk memastikan bahwa ada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Maka di 2014 di awal kepemimpinan Jokowi, di awal tugas Ibu Puan sebagai Menko PMK, memastikan ada beasiswa sebanyak 199.500 mahasiswa. Itu di 2014. Di 2018 angka ini naik menjadi 368.861 penerima beasiswa, lalu pada 2019 meningkat lagi 44%. Itu kerja-kerja koordinatif yang dijalankan oleh Ibu Puan ketika menjadi Menko PMK untuk memastikan bahwa pemberdayaan perempuan, anak, dan teman-teman yang berkebutuhan spesial ini tetap berlangsung. Merehabilitasi sarana pembelajaran, sekolah, kelas, itu pun juga dilakukan. Merevitalisasi pendidikan vokasi yang sekarang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pendidikan sekarang dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu juga berkaitan dengan bagaimana keterhubungan antara lembaga pendidikan dengan industri yang menyerap tenaga kerja, yang menyerap lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan baik di level SMK maupun juga di level pendidikan tinggi. Ini juga dilakukan di bawah koordinasi Ibu Puan ketika menjadi Menko PMK. Rekam jejak dari Ibu Puan ini bisa kita lihat juga misalnya sebagai Ketua DPR. Relatif selama Ibu Puan menjadi Ketua DPR, saya kira konsolidasi politik di DPR, di parlemen cukup baik. Huru-hara di lembaga rakyat itu ya relatif ini ya stabil ya, tidak terlalu banyak huru-hara di sana dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi cukup kondusif. Saya kira bagaimana Ibu Puan mengkonsolidasi politik di parlemen itu memungkinkan, saya kira DPR kemudian juga bisa bekerja maksimal untuk menghasilkan produk-produk hukum. Memang ada produk hukum yang kontroversial yang menimbulkan sedikit pergolakan, yakni Undang-Undang Cipta Kerja ya. Terlepas dari pergolakan yang terjadi ketika menyambut undang-undang itu, tetapi saya pikir itu juga menjadi sebuah kontribusi baik dari Ibu Puan memastikan bahwa ada undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga DPR dan ditanggapi oleh masyarakat, ditanggapi oleh rakyat. Itu kan menunjukkan bahwa kinerja atau kepemimpinan politik Ibu Puan di DPR itu ya diikuti betul oleh masyarakat ya, diikuti betul oleh warga negara itu. Nah, tentunya sebagai Ketua DPR, Ibu Puan punya komitmen mengkonsolidasikan politik demi mewujudkan Indonesia maju. Dalam pidatonya sebagai Ketua DPR di 14 Agustus 2020, di sana tampak sekali bagaimana komitmen politik dari Ibu Puan sebagai Ketua DPR. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah. Memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinasi. Hari-hari ini ketika Gunung Semeru meletus, segera saya kalau mengikuti Instagramnya Ibu Puan, di sana sudah tampak jelas bagaimana komitmen mengenai penanggulangan bencana secara terpadu itu berlangsung. Menyempurnakan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial. Memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi. Indonesia maju apa? Untuk membutuhkan regulasi yang dapat menselaraskan otoritas kebijakan fiskal, otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi. Jadi tampak jelas
bahwa stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik itu menjadi penting untuk memajukan Indonesia. Nah, tentunya bukan berarti bahwa kepemimpinan politik Ibu Puan Maharani tidak ada kekurangan. Kekurangan selalu ada, dan sebagaimana kekurangan juga ada pada Ibu Puan, ya kekurangan juga ada pada setiap politisi, saya kira. Mengharapkan kesempurnaan dari pemimpin politik, entah itu presiden, entah itu ketua DPR, entah itu politisi pada umumnya, saya kira harapan yang keliru, karena kita tidak mungkin mengharapkan kesempurnaan dalam dunia yang memang tidak sempurna adanya. Setidak-tidaknya kita bisa mengawal kerja-kerja politik dari mereka semua, khususnya Ibu Puan sebagai ketua DPR. Dan kita bisa melihat kinerjanya, kita bisa melihat rekam jejak kerjanya sebagai politisi perempuan. Dan kalaupun ada kekurangannya sebagai pemimpin, itu bisa kita mengerti juga bahwa kerja politik itu selalu berarti kerja bersama dengan orang lain. Dan ketika kita kerja sama dengan orang lain, maka yang ideal itu tentu belum tentu terpenuhi secara maksimal. Mengapa? Karena Ibu Puan bisa saja memikirkan, mengupayakan yang ideal, tetapi dia berhadapan juga dengan orang lain yang punya jalan pikiran yang berbeda. Maka kekurangan sebagai pemimpin, kalau ditempatkan di dalam kerja politik, kerja dalam sistem politik tertentu, maka itu adalah pekerjaan panjang yang terus-menerus saya kira menjadi pergulatan siapapun. Termasuk kalau teman-teman di sini kalau mau nanti ada yang terlibat di dalam politik, saya kira akan berhadapan dengan situasi yang sama. Perkaranya adalah apakah kita mau terlibat di dalam upaya-upaya negara, terlibat di dalam upaya-upaya para pemimpin, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani untuk bersama-sama, kalau dalam konteks kita memberdayakan perempuan, anak, dan yang berkebutuhan khusus atau tidak. Atau kita hanya menjadi penonton dan orang yang hanya menuntut gitu ya. Saya kira warga negara yang baik adalah warga negara yang terlibat ya. Terlepas dari siapa pemimpin itu. Persis di situ tanggung jawab warga negara. Saya kira itu dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Baik, kita boleh berikan aplaus untuk narasumber kita, Pak Alexander. Kita sudah menyimak pemaparan dari Pak Alexander bahwa selama menjalankan tugasnya, Ibu Puan Maharani sejak saat masih menjabat sebagai Menko PMK maupun saat ini menjabat sebagai Ketua DPR sudah cukup ya Pak menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender, perlindungan, dan juga pemberdayaan terhadap perempuan, anak, dan juga teman-teman kita yang berkebutuhan spesial begitu ya Pak. Ya. Meskipun masih ada banyak PR atau tugas yang menanti, tapi kembali lagi seperti kata Pak Alexander bahwa kesetaraan gender ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin saja, tapi juga jadi tanggung jawab kita bersama ya Pak, karena ini bisa dimulai dari diri kita sendiri begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Alexander. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk narasumber kedua kita, untuk Ibu Liani melihat bagaimana negara kita dalam mengambil kebijakan, regulasi apakah sudah cukup berpihak kepada teman-teman yang berkebutuhan spesial khususnya dari Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Saya persilahkan untuk Ibu Liani. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati
Indonesia Poin selaku penggara acara ini, Bapak-bapak Ibu. Ya. Yang kami hormati, Indonesia Poin selaku penggara acara ini, Bapak-bapak Ibu Angger yang kami hormati. Terima kasih kami sampaikan bahwa kami diundang sebagai narasumber dalam diskusi yang sangat istimewa ini. Tentu sebelum kami memaparkan materi mewakili teman-teman dengan disabilitas, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan diri saya, nama saya Liani Lucito, Ketua saya Disabilitas Jakarta. Selain itu, pekerjaan saya PGP Sosial Kelurahan Keramat, Kecamatan Kenan. Pengalaman berbagi saya untuk bangun komunitas saya Disabilitas Jakarta. Niat saya ingin mau membantu teman-teman disabilitas punya masalah seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Maka saya ingin membangun komunitas disabilitas supaya saya bisa membantu teman-teman mendapatkan kehidupan yang layak, ya, bisa mendapatkan lebih baik lagi, supaya mereka bisa memperhatikan ramah lingkungan disabilitas, bisa membantu teman-teman disabilitas. Berdasarkan data dari PBB, terlebih dari 1 miliar orang atau sekitar 15% dari populasi dunia hidup dengan disabilitas di banyak 80% di antara negara berkembang. 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kerap kali menganggap keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak. Hampir semua 285 juta perempuan dan laki-laki dengan disabilitas berada di usia kerja. Namun mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka bekerja umumnya memiliki pendapatan lebih kecil dibanding para pekerja yang bukan disabilitas. Di perkebunan informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali. Penyandang disabilitas perempuan memiliki risiko lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Kemiskinan mereka terkait dengan sangat terbatasnya peluang mereka atas pendidikan dan pengembangan keterampilan. Para penyandang disabilitas kerap kali terukir dari pendidikan, pelatihan, kejuruan, dan peluang kerja. Sejalan dengan perhitungan WHO diperkirakan 10% dari penduduk Indonesia 24 juta adalah penyandang disabilitas. Menurut data Pusdatin, ya, dari Kementerian Sosial pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11 juta. Orang dengan penyandang disabilitas penglihatan, totalnya 3 juta. Terus 3 juta penyandang disabilitas fisik, 2 juta penyandang disabilitas pendengaran, 1 juta penyandang disabilitas mental, 1 juta penyandang disabilitas kronis. Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2010, jumlah penyandang disabilitas ada 7 juta orang. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan perundangan standar dan prakarya terkait penyandang disabilitas. Namun banyak
pasca dari peraturan-peraturan perundangan ini masih berbasis sumbangan. Berikut ada peraturan perundangan utama, undang-undang tentang penyandang disabilitas, peraturan pemerintah tentang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, khususnya mengatur penyandang disabilitas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan penyandang disabilitas di perusahaan pemerintah atau swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakukan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi. Undang-undang tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang yang disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan perlakuan khusus. Undang-undang tentang pelayanan publik pasal 29 menyatakan bahwa penjara layanan umum harus memberikan layanan. Menyatakan bahwa penjara layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan. Undang-undang tentang pembangunan gedung mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel penyandang disabilitas. Menyatakan fasilitas harus mudah, aman, dan senang, terutama para penyandang disabilitas. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan orang yang disabilitas berhak atas sertifikat pelatihan kejuruan. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai penyaluran pekerjaan yang disabilitas di sektor swasta. Himpunan Perempuan dan Sosok Keibuan. Pertama, dalam konteks kepemimpinan nasional, kelompok penyandang disabilitas meyakini kepemimpinan sosok perempuan dan ibu tentu sangat relevan karena pasti memberikan rasa aman, mengayomi dan mengerti kebutuhan penyandang disabilitas. Dan hari ini kita khusus membicarakan Ibu Puan Maharani Menurut kami sangat cocok dengan harapan penyandang disabilitas tersebut. Bagaimanapun anak yang terlahir dengan kondisi serta terbatas itu pasti sangat dekat dengan ibunya. Bahkan ibunya sangat setia mendampingi dia sepanjang hidupnya, dilatih agar mandiri yang dari sosok seorang ibu. Kami pernah memantau lewat berita media juga Ibu Puan punya perhatian istimewa pada penyandang disabilitas, misalnya sangat meninjau dan menyaksikan vaksinasi di pasar ikan modern Muara Baru, Pencarian Jakarta Utara pada bulan September 2000 berapa ya? Pokoknya 2021 September lalu Pada saat itu Ibu Puan sedang menyaksikan ribuan orang pergiliran datang antri di pasar ikan modern Muara Baru untuk melakukan vaksinasi. Yang di antara ribuan orang itu Ibu Puan tertarik menemani anak difabel berumur 12 tahun yang ikut menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Artinya apa? Arti seorang ibu itu beda karena perhatian dia pasti terarah pada anak yang memang terbatas dan lebih butuh dibantu.
perhatian dia disurahkan pada anak yang lebih membutuhkan bantuan. Itulah saya maksud hati seorang ibu itu sangat dekat dengan penyandang disabilitas yang memang mempunyai keterbatasan. Kami doakan Ibu Puan diberi kesempatan memimpin negeri ini ke depan. Ya. Kami tentu titipkan juga harapan dari seluruh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, yaitu terkait pekerjaan yang produktif yang layak bagi para penyandang disabilitas, meningkatkan kondisi kehidupan mereka lebih berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat, memberikan peluang kerja dan pelatihan, termasuk pendidikan anak penyandang disabilitas yang masih kurang dan mahal bisa diatasi. Pelatihan bagi penyandang disabilitas misalnya dalam usaha, ya, memasak, keterampilan dan lainnya, termasuk bantuan alat-alat menunjang seperti alat bantu dengar ini, ya, kursi roda, tongkat dan lain-lain masih belum merata diterima para penyandang disabilitas. Semoga akses belum memanfaatkan fasilitas, ya, seperti gang-gang kuning untuk tunanetra, ya. Kadang-kadang ada motor lewat itu, bukan di situ. Makanya tunanetra itu megang susah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mendapatkan akses fasilitas itu agak kurang. Semoga pemerintah bisa memperhatikan, ya, buat penyandang disabilitas kita semua. Dan juga ada kesempatan kerja yang bisa ditingkatkan lagi, ya. Saya mau pemerintah bisa memandang kita punya kemampuan, ya, bukan kita nggak bisa apa-apa. Kita benar-benar bisa meningkatkan, bisa menunjukkan kemampuan bahwa kita bisa. Kita sama seperti orang normal. Walau keterbatasan itu bukan penghalang bagi kita semua, kita pasti bisa. Ya. Kesempatan kerja yang lebih ditingkatkan lagi juga jaminan arus uang bagi penyandang disabilitas. Ini kami suarakan harapan dari teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia. Dan kami titipkan ini kepada Ibu Puan, ya, kami yakini bahwa beliau seorang ibu tentu aslinya sangat memahami ramah lingkungan disabilitas, memahami kebutuhan disabilitas seperti kami ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Liani atas pemaparannya. Tentunya teman-teman disabilitas terus berjuang, ya Ibu, untuk bisa mendapatkan kesetaraan baik dalam mendapatkan pelatihan, kemudian juga fasilitas umum yang disediakan, dan kesempatan kerja juga diharapkan bisa semakin diberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman kita yang memiliki kebutuhan spesial ini. Dan sosok Puan Maharani sebagai perempuan, sebagai seorang ibu dirasa cocok karena hati seorang ibu seperti yang disampaikan Ibu Liani tadi. Ada contoh bahwa Ibu Puan ini mendahulukan teman kita anak berusia 12 tahun, ya, untuk bisa mendapatkan pendampingan pada saat ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tentunya hati seorang ibu akan lebih tergerak begitu, ya, untuk memberikan kepedulian kepada teman-teman kita yang berkebutuhan spesial. Terima kasih banyak Ibu Liani. Nah, Bapak Ibu hadirin, nanti kita akan ada kesempatan untuk berdiskusi. Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan pandangannya untuk bisa kita bahas bersama di sini. Karena ini diskusi sifatnya santai, kita boleh memberikan pandangan, berikan pertanyaan kepada narasumber kita. Nanti akan saya berikan kesempatan baik yang hadir di sini maupun yang bergabung via Zoom bisa meninggalkan di kolom chat pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk kita bersama dalam diskusi hari ini. Nah, sebelumnya saya
mau berbincang dulu dengan narasumber kita. Saya mau ke Pak Alexander dulu, Pak. Kalau kita melihat track record dari Ibu Puan Maharani cukup vokal untuk menyuarakan terkait kesetaraan gender, kemudian juga masih memperjuangkan hal yang tentunya kita nantikan bersama, yaitu pengesahan RUU TPKS juga ya. Kalau Pak Alexander melihat sejauh ini, kita melihat presiden kita yang perempuan baru Ibu Megawati. Nah, Bapak melihat bagaimana kesempatan dari Ibu Puan Maharani, apakah dia bisa menjadi the next, dan apa kira-kira keuntungannya yang didapat jika kita memiliki sosok perempuan sebagai pemimpin kita, khususnya sebagai presiden ini. Silakan Pak Alex. Iya, pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang menarik. Nah, mungkin hal yang bisa saya tanggapi adalah begini. Yang pertama adalah setiap warga negara ini itu saya kira punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini ya. Jadi bukan karena perempuan, bukan karena laki-laki, tetapi setiap warga negara yang punya kapasitas dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, ya berhak dan dianggap sebagai bisa memimpin, ya berarti silakan menjadi pemimpin di negeri ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentu pertanyaannya lebih fokus ya. Bagaimana kalau kemudian presidennya atau pemimpinnya itu adalah perempuan? Saya lebih melihatnya dari sisi kapasitas ya. Saya lebih melihatnya dari sisi kompetensi. Maka pertanyaan untuk Bu Puan mungkin kita bisa bertanya begini. Apakah Ibu Puan Maharani itu punya kompetensi atau punya kapasitas nanti akan menjadi presiden? Maka kalau kita lihat dari rekam jejak kerjanya tadi sebetulnya cukup potensial untuk menjadi pemimpin ya. Tadi sudah saya tunjukkan beberapa data ketika menjadi Menko PMK misalnya. Memastikan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya itu bekerja secara maksimal. Dan memang tugas seorang pemimpin adalah memastikan kementerian-kementerian itu untuk bekerja secara maksimal, melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan bersama. Jadi apakah Ibu Puan punya kapasitas untuk itu? Leadership-nya punya kapasitas untuk itu. Dan saya kira satu hal yang menarik sebetulnya yang bisa kita lihat, terutama ketika menjadi ketua DPR ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, relatif lembaga DPR itu lebih stabil, lebih kondusif untuk kerja-kerja politik. Berbeda dengan kalau di periode sebelumnya itu kan ramai sekali itu lembaga DPR ya. Kita bisa bayangkan kalau sebuah lembaga negara yang ramai terus, orang bisa mengatakan atas nama demokrasi ya. Tetapi apakah ramai itu kemudian berbanding lurus dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya? Apakah ramai itu bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya? Ya mungkin pada level tertentu, kalau mau dimaknai sebagai diskusi yang lebih mendalam mengenai undang-undang yang akan dihasilkan, itu oke gitu ya. Tetapi kalau ramenya karena lebih pada upaya untuk memang hanya untuk membuat ramai, maka saya kira sulit untuk kita mengatakan bahwa akan berbanding lurus dengan produk yang harus dihasilkan dari lembaga itu gitu ya. Tetapi apakah kemudian kondisi yang stabil juga akan berbanding lurus dengan produk undang-undang yang dihasilkan? Ya tentu itu menjadi sebuah pertanyaan juga. Tetapi paling tidak kondisi politik yang stabil itu memungkinkan orang bisa bekerja secara maksimal. Jadi kalau melihat Ibu Puan sebagai pemimpin DPR sejak menjadi ketua DPR sampai dengan sekarang, saya kira salah satu hal yang bisa kita akui secara terbuka dan jujur adalah
dia bisa menjaga stabilitas politik di parlemen itu berlangsung cukup kondusif. Dan tentu kita harapkan bahwa dalam suasana yang kondusif itu seluruh politisi yang ada di sana bisa bekerja secara maksimal untuk menghasilkan undang-undang, terutama undang-undang yang memang pro pada pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Memang masih menjadi satu PR besar Ibu Puan adalah undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ya. Itu saya kira hal yang sangat mendesak. Dan saya kira Ibu Puan terkait dengan kasus di Jawa Timur, seorang gadis yang meninggal karena bunuh diri itu, Ibu Puan mendorong itu ya, supaya fraksi-fraksi yang ada di DPR ya bulat hati untuk mengeksekusi itu, memutuskan. Karena Bu Puan kan tidak mungkin memutuskan sendiri ya, dia harus mendengar dari fraksi-fraksi yang lain. Kalau semua sepakat ya putuskan itu sahkan sebagai undang-undang. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya akan menjawab bahwa kapasitas sebagai pemimpin itu ada pada Ibu Puan ya. Itu bisa kita lihat dalam rekam jejaknya ketika menjadi Menko PMK dan juga sebagai ketua DPR saat ini. Baik, terima kasih Pak Alex. Jadi kompetensi sudah ada dan kita bersyukur juga bahwa RUU TPKS ini sudah masuk ke prolegnas prioritas tahun ini. Kita harap segera bisa disahkan begitu ya. Terima kasih Pak Alex. Nah, saya ke Ibu Liani. Ibu Liani, apa harapan dari teman-teman yang memiliki kebutuhan spesial ini kepada pemimpin kita selanjutnya, khususnya dalam hal ini kita berbicara ketua DPR kita, apalagi yang diharapkan dari teman-teman supaya fasilitas yang tersedia kemudian juga regulasi yang dibuat bisa semakin menunjukkan keberpihakan kepada teman-teman yang membutuhkan atau teman-teman yang disabilitas ini. Silakan. Yang saya harapan, saya benar-benar berharap Ibu Puan Maharani bisa mendengar ya apa ya kami juga teman-teman disabilitas ya untuk mendapatkan ya lebih baik dan ramah lingkungan disabilitas apa ya kami minta ya supaya bisa mendekatkan lebih baik lagi terutama ibu anak disabilitas ya. Dan saya ingin pemerintah lebih memperhatikan kaum disabilitas ingin bekerja seperti orang normal, bahwa kita benar-benar bisa setara sama orang normal, kita benar-benar tunjukkan bahwa kita bisa ya, walau kita mempunyai kekurangan tapi kebebasan itu tidak ada pengalaman kita semua itu membakatkan kita anugerah Tuhan ya, kita masih normal tapi kita bisa punya kaki, kita bisa bergerak ya, itu saya minta supaya Ibu Puan Maharani bisa membantu buat teman-teman disabilitas. Itu aja saya harapkan. Kita doain Ibu Puan Maharani bisa membantu buat kita disabilitas ya, terima kasih banyak Ibu Liani. Tentunya ini menjadi hal yang terus diperjuangkan ya, bahwa teman-teman disabilitas bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, kemudian juga fasilitas yang disediakan bisa semakin ramah lagi untuk teman-teman disabilitas kita. Baik, sekarang saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin yang ingin berdiskusi bersama, yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin memberikan tanggapannya. Saya persilahkan untuk kesempatan pertama untuk 3 orang terlebih dahulu. Silahkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari diskusi kita. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan untuk pemberdayaan atau untuk kemerataan pada bagian ekonomi. Di situ ada program-program
yang saya lihat tadi ada KIP Kuliah, kemudian Kartu Indonesia Pintar. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, walaupun adanya program seperti bantuan beasiswa seperti KIP Kuliah, bidik misi, apakah itu sudah menjamin untuk kemerataan untuk meningkatkan meningkatkan bagian untuk tahu apakah perempuan sekarang agar kita untuk perempuan itu bisa merata untuk peningkatan pendidikannya, karena kita bisa tahu untuk sekarang masih masih banyak kesenjangan antara perempuan dan laki-laki untuk tingkat pendidikannya, dan kemudian untuk mentalitas juga. Nah, di sini untuk mentalitas itu perempuan itu masih dibilang di bawah dari laki-laki, dan juga untuk memajukan perempuan untuk lebih berpendapat lagi itu masih kurang sampai saat ini. Dan juga mungkin ada saran atau solusi yang bisa diberikan untuk membuat kaum hawa atau perempuan untuk lebih berani untuk berbicara lagi. Karena sekarang, untuk zaman sekarang, teknologi lebih canggih, tetapi untuk mentalitas dari anak-anak itu semakin kurang. Antara lain itu untuk bidang akademisnya juga semakin kurang, dan kemudian kecanduan terhadap teknologi juga semakin bertambah, dan di sini dibutuhkannya lagi peran perempuan untuk lebih dikembangkan lagi mentalitasnya, untuk terus semakin berkreatif dan berinovasi. Jadi kesimpulan dari pertanyaan saya itu, peran apa atau saran apa yang bisa diberikan agar mentalitas dari kaum hawa itu lebih maju dalam bagian akademis, pendidikan, dan juga semakin memiliki rasa kepercayaan diri untuk tampil di depan umum dan memberikan aspirasinya kepada setiap orang untuk lebih berani lagi dalam bagian akademis ataupun pendidikan. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Mungkin sementara itu dulu. Kakak namanya siapa tadi? Vinti. Oke, Kak Vinti bertanya bagaimana sarannya atau masukan agar perempuan juga bisa diberikan kesempatan yang sama, bisa meningkatkan mental untuk bisa berbicara di depan publik, supaya juga bisa mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Kalau dikatakan program Kartu Indonesia Pintar tadi, apakah mungkin dikatakan apakah sudah sama kesempatan yang diterima dari perempuan begitu ya? Silakan, saya kasih kesempatan ke Pak Alexander. Ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya katakan untuk merespon pertanyaan tadi. Itu yang pertama adalah bahwa dari pihak negara, dari pihak pemerintah, kalau kita lihat dari rekam jejak Ibu Puan Maharani ketika menjadi Menko PMK, itu kan tampak jelas memberikan bantuan-bantuan pendidikan ya. Jadi negara memang sudah berupaya dan tentu akan terus berupaya secara maksimal untuk memastikan bahwa akses terhadap dana pendidikan, akses terhadap pendidikan itu terbuka bagi semua warga negara. Tentu kalau dalam konteks situasi-situasi yang rentan yang dialami oleh perempuan dan anak, maka perlu ada akses yang khusus bagi mereka, dan itu saya kira pemerintah sudah melakukan itu, dan sebagaimana rekam jejak Ibu Puan tadi sudah saya tunjukkan. Itu yang pertama. Tetapi bersamaan dengan itu, apa yang dilakukan oleh negara itu saya tidak cukup sebetulnya. Tidak cukup, lalu kemudian yang lain melakukan apa untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh negara? Ya tentu lagi-lagi dari warga negaranya juga. Beasiswa bisa diberikan,
Tetapi apakah dari orang yang menerima beasiswa itu juga punya niat usaha yang keras untuk belajar atau tidak? Orang bisa saja diberi fasilitas yang sangat banyak. Tetapi kalau orang yang menerima fasilitas itu lalu tidak ada effort yang kuat untuk maju, ya susah juga. Nah, tentu pertanyaannya adalah mengapa orang yang sudah diberi fasilitas, orang yang sudah dibantu kemudian effortnya rendah? Maka kita perlu mencek, jangan-jangan ada beban kultural sebetulnya yang melingkupi orang itu. Bisa saja negara mendorong supaya, ini bukan soal membela negara, tetapi saya kira negara manapun, pemerintah manapun di negeri, rejim pemerintah manapun di negeri ini berupaya maksimal supaya warga negaranya maju. Tetapi seringkali hambatan-hambatan justru ada di dalam kultur tertentu. Hambatan budaya itu yang mesti diterobos. Diterobos oleh siapa? Ya diterobos oleh kita-kita yang sadar bahwa itu adalah hambatan. Maka itu yang harus diterobos. Maka perkara bagaimana kemudian perempuan bisa punya kesempatan yang besar, kesempatan yang terbuka untuk tampil di publik, tampil di umum untuk memperjuangkan berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam masyarakat supaya itu bisa diselesaikan. Ya sekali lagi kita mesti melihat, kita perlu mengidentifikasi apakah ada hambatan kultural untuk itu atau tidak. Jangan-jangan persoalannya adalah pada hambatan kultural itu yang tidak kita identifikasi dengan baik. Kalau masing-masing dari kita, masing-masing dari setiap komunitas mengenali betul hambatan-hambatan yang ada di sekitarnya, maka yang pertama-tama ya terobos hambatan itu. Dan bersamaan dengan itu tentu ketika ada upaya dari negara, upaya dari pemerintah, itu bisa terkoneksi di situ, maka kesempatan keterbukaan yang luas bagi perempuan itu bisa tampil lebih terbuka lagi, itu bisa terlaksana. Jadi bagaimana mendorong perempuan itu maju ke ruang publik? Saya kira di negeri ini tidak ada larangan untuk perempuan. Saya kira tidak ada undang-undang yang melarang bahwa perempuan tidak boleh tampil di depan publik ya. Justru yang seringkali terjadi itu adalah hambatan kultural atau bahkan juga hambatan psikologis sebetulnya. Seringkali kan hambatan psikologisnya itu adalah begini, dan hambatan psikologis itu bisa jadi karena bentukan kultural juga. Hambatan psikologisnya adalah saya kan cuma perempuan. Nah itu kan mungkin bekerja di bawah alam bawah sadar kita, dan itu hasil bentukan bisa dari budaya, bukan dari negara. Saya kira negara ini sudah menyiapkan berbagai macam instrumen supaya perempuan itu maju, berkembang. Tapi perkaranya adalah bagaimana kita melihat budaya kita masing-masing. Persis di ruang-ruang kultural inilah yang seringkali tidak teridentifikasi dengan baik hambatannya ada di mana. Ada istilah perempuan sekolah tinggi-tinggi juga lalu balik ke dapur gitu kan. Nah itu kan konstruksi kultural sebetulnya, bukan konstruksi politik. Itu konstruksi budaya. Maka kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana perempuan itu bisa tampil lebih luas di ruang publik, bisa memberdayakan dirinya? Itu tanggung jawab siapa? Yang pertama tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita dalam hal apa? Tanggung jawab kita termasuk dalam hal mengidentifikasi hambatan kultural itu, bahkan hambatan psikologis. Dengan begitu ya kita bisa membangkitkan kesadaran dalam diri kita, dalam komunitas di mana kita berada, dalam lingkup budaya di mana kita berada. Kita bongkar berbagai macam hambatan di situ dan dorong perempuan maju. Saya kira dalam kondisi-kondisi kultural kita masing-masing ada kecenderungan menghambat perempuan itu maju ya. Dan itu kita harus akui dengan jujur bahwa ada hambatan itu. Persoalannya mau menerobos hambatan itu atau tidak.
Itu perkaranya. Saya kira negara sudah memberi berbagai macam instrumen meskipun belum sempurna betul untuk memajukan perempuan, memajukan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Tapi hambatan kultural itu yang kerap kali lolos dari identifikasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alexander. Jadi kesempatan sudah ada, tinggal bagaimana perempuan itu bisa mengambil kesempatan tersebut sehingga juga memiliki hak yang sama begitu ya. Jangan karena perempuan terus mikirnya ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain berbicara di publik, tapi bagaimana bisa mengambil kesempatan yang sudah tersedia. Dan Terima kasih. itu bisa dimulai dari keluarga. Identifikasi hambatan itu mulai dari keluarga. Dimulai dari situ. Bahkan kalau di dalam keluarga, ya bongkar cara berpikir, cek cara berpikir orang tua. Apakah masih cara berpikir yang patriarkis, yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas 2, atau menempatkan perempuan itu ya sama dengan laki-laki dalam arti karena sama-sama sebagai manusia. Kita cek kembali ke keluarga masing-masing misalnya. Jangan-jangan justru ada di dalam keluarga. Terima kasih Pak Alex, bagi kita beri tepuk tangan. Ya, saya memberi kesempatan kepada Ibu Liani terkait pendapatnya. Ibu Liani khususnya sebagai perempuan juga ya Ibu, bagaimana melihat perempuan agar bisa juga memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki. Buat perempuan. Pengalaman ibu aja sebagai perempuan. Untuk perempuan sama anak disabilitas, jadi perlu ditingkatkan lagi seperti didukung oleh masyarakat bahwa seorang ibu itu mempunyai anak disabilitas punya kekurangan, perlu diperhatikan lagi. Dan semoga Ibu Tua Maharani bisa memperhatikan untuk perempuan, ibu anak disabilitas yang lebih baik lagi di masa depan pendatang. Jadi untuk saat ini kita masih butuh proses untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Liani. Jadi bisa perhatian juga diberikan kepada perempuan dan anak-anak yang disabilitas begitu ya Ibu. Saya beri kesempatan lagi, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada dua narasumber kita. Silakan Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Atika. Saya berasal dari Jakarta Pusat. Di sini saya ikut dengan Bu Liani. Di sini saya melihat
Ibu Liani ini tangguh untuk memperjuangkan anggota-anggotanya. Tapi di sini ada keminiman dalam arti kata beliau ini memperjuangkan untuk rumah kontrakan para anggotanya agar bisa berkumpul, apa yang bisa dikembangkan di sini kan. Salah satunya ini harus kita angkat ke permukaan, mungkin bukan cuman di Cahaya Disabilitas aja, di tempat-tempat lain pun pasti akan terjadi kesulitan yang sama. Ini mereka tergerak hatinya untuk dapat membangun kesejahteraan. Mungkin di sini beliau Ibu Puan Maharani bisa melihat langsung kelangsungan hidup mereka, bagaimana mereka memperjuangkan diri sendiri, bagaimana mereka untuk melakukan kegiatan itu. Nah, disinilah tugas utama para petinggi di Indonesia untuk memperhatikan kesejahteraan untuk masalah pendidikan, ekonomi, walaupun itu bukan tugas pokok utama para pejabat yang ada di Indonesia, tapi melihat sedikit kesulitan yang mereka hadapi dalam menghadapi perekonomian yang mereka nggak bisa pecahkan sendiri. Jadi gitu. Jadi harapan kami itu di sini, saya itu sebelum berangkat ke sini diskusi. Apa sih harapan-harapan mereka untuk dapat memajukan kehidupan mereka sendiri tanpa menyulitkan orang lain. Ternyata itu mereka butuh pendidikan dan pelatihan untuk bagaimana mereka bisa mandiri, bagaimana mereka bisa mencari kegiatan yang menghasilkan tanpa dapat menyulitkan orang lain, seperti itu. Kesatu. Yang lainnya itu kebutuhan akan pendidikan yang mereka dapatkan untuk anak-anak disabilitas. Mereka mencari tempat yang bisa free biaya, itu sangat sulit. Itu pun terjadi terhadap saya. Saya pun mempunyai anak disabilitas. Biaya terapi mahal, terus pendidikan jarang, adapun kalau ada mahal. Itu mohon perhatiannya. Jadi kami harap hal-hal yang seperti ini itu banyak terjadi tapi tidak terpantau, seperti itu. Mohon perhatian yang sangat, mungkin Ibu Puan Maharani mengetahui seperti ini, dapat membantu kami yang agak keterbelakangan ini. Jadi mohon kiranya Ibu Puan Maharani bisa melihat keterbatasan kami dalam hal yang sangat kami butuhkan, seperti itu. Jadi mereka ini butuh bimbingan para pejabat yang bisa naungi mereka, untuk mereka itu bisa mandiri, seperti pelatihan, buat untuk mereka tuh mandiri, bisa melakukan apa-apa yang bisa menghasilkan untuk kehidupan mereka. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya sendiri aja yang bertanya, ya, untuk Pak Alex. Kalau tadi Ibu siapa namanya tadi, Bu? Ya, Ibu Tika ya. Jadi kalau Bu Tika punya keprihatinan itu, saya pikir itu menjadi menarik begitu ya, menggugah saya untuk bertanya lebih sebenarnya terhadap konteks kepemimpinan perempuan gitu untuk Pak Alex. Dalam konteks kepemimpinan perempuan begitu, terutama Puan Maharani, saya kira mungkin pasti setiap figur itu akan mampu gitu ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tepat atau membangun
sarana dan prasarana yang tepat untuk bagi teman-teman yang kelompok disabilitas begitu. Mungkin itu bukan janji politik saya kira, tetapi itu tuntutan utama bagi pemimpin yang siapa saja yang akan ikut bertarung di kontestasi 2024 gitu. Saya coba merumuskan satu pertanyaan untuk Pak Alex. Kira-kira Puan memiliki kapasitas yang ketika tadi Pak Alex bisa menjelaskan lebih gitu dari prestasi Puan dari saat dia Menko PMK, saat sekarang dia menjadi Ketua DPR dengan kemampuan kerja yang senyap tetapi sangat terukur. Apakah Puan Maharani dalam perspektif harapan ya, pemimpin yang memiliki harapan terutama bagi kelompok-kelompok disabilitas, kira-kira Puan Maharani itu sanggup atau tidak memberi jawaban yang menjawab harapan bagi teman-teman disabilitas? Kurang lebih seperti itu Pak Alex. Oke, terima kasih. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan politik, politisi perempuan itu adalah kepemimpinan politik yang berpihak ya. Tentu berpihak pada apa? Tadi beberapa hal sudah saya katakan. Berpihak pada dalam hal ini perempuan, anak dan juga teman-teman yang berkebutuhan khusus. Keberpihakan pada mereka yang seringkali di dalam struktur sosial dan budaya kita itu mereka dieksklusikan. Nah, kepemimpinan politik yang berpihak itu justru berpihak pada mereka sebagai manusia, sehingga keberpihakan politik itu memungkinkan perubahan struktur sosial dan budaya yang mengeksklusi tadi itu berubah supaya struktur sosial dan struktur budaya itu menempatkan teman-teman yang berkebutuhan khusus, perempuan dan anak itu pertama-tama sebagai manusia. Bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena usianya, bukan karena kebutuhan khususnya, tapi pertama-tama adalah bahwa dia adalah manusia. Maka perlakuannya harus sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ibu Puan mampu untuk itu? Saya kira kalau kita mau lihat secara antropologis ya, sebagai manusia, saya kira seorang ibu manapun tidak akan tega melihat anaknya dieksklusikan ya. Apalagi anaknya itu kalau mau kita lihat dalam kerangka bernegara, warga negara ini adalah anak sementara pemimpin itu adalah ibu misalnya ya. Kan tidak mungkinlah pemimpin itu tega membiarkan anaknya dieksklusikan oleh struktur sosial dan juga struktur budaya, bahkan juga agama misalnya ya. Tereksklusi di dalam agama misalnya. Nah, apakah Bu Puan punya kapasitas itu atau punya kesadaran itu? Saya kira kalau kita jujur, kalau sebagai manusia tidak ada ibu yang ingin mengeksklusikan itu ya. Maka harapan tadi Bu Tika tadi itu menjadi sebuah harapan yang wajar, dan saya kira Bu Puan semoga nanti siaran ini didengar betul ya, didengar betul oleh Bu Puan sehingga bisa merespon langsung, entah itu datang langsung atau ya melalui pihak-pihak perwakilan-perwakilan yang memang dipercayakan untuk itu. Jadi secara antropologi sebagai manusia saya kira Bu Puan tidak mengeksklusikan orang seperti itu yang pertama. Karena kesadaran sebagai manusia ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara politik kan kita sudah lihat bagaimana rekam jejaknya ketika menjadi Menko PKM ya. Meskipun banyak bertanya ini apa sih kerjaannya dulu gitu ya. Ya tapi itu tadi yang saya katakan. Tipikal Bu Puan itu dia bukan media darling sebetulnya. Dia adalah sosok yang bekerja dalam senyap. Bekerja dalam diam. Justru dengan bekerja dalam diam itu pekerjaan yang dilakukan itu secara terukur. Dan apakah Bu Puan punya kompetensi itu? Saya melihat dia punya kapasitas untuk itu. Ya, apakah nanti dia bisa menjadi presiden misalnya? Ya sekali lagi setiap orang yang punya
Kapasitas, kompetensi itu bisa saja menjadi presiden sejauh itu dipilih oleh warga negara ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi leadership, dilihat dari kepemimpinan politik, politisi perempuan sebagai kepemimpinan politik yang berpihak, terutama kepada perempuan, anak, dan teman-teman yang berkebutuhan khusus, rekam jejak selama menjadi Menko PMK itu bisa menjawab bahwa fokus di situ ada. Nah, saya berharap bahwa diskusi siang ini didengar ya, didengar langsung oleh Bu Puan, dan Bu Puan bisa menunjukkan kapasitasnya itu dengan merespon apa yang dikatakan oleh Bu Tika tadi. Bukan saja untuk lingkup Jakarta ya, tetapi juga untuk seluruh Indonesia. Problem teman-teman berkebutuhan khusus itu tidak hanya dialami oleh teman-teman yang ada di Jakarta. Di daerah itu juga banyak sekali mengalami persoalan yang kurang lebih sama. Mengapa? Sekali lagi, mengapa hal itu masih terjadi? Saya kira ini perkara cara pandang kita terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus. Terlalu lama warga negara atau mungkin juga karena budaya kita memandang bahwa yang mampu itu adalah orang yang bisa berbicara formal seperti saya, bisa berjalan tegak seperti teman-teman yang lain, atau yang bisa punya pendengaran yang jelas itu ya. Lalu menganggap mereka yang berkebutuhan khusus ini dianggap sebagai manusia kelas 2. Ya, kerangka berpikir seperti itu harus dibalik. Maka tadi di awal saya katakan bahwa istilah disabilitas saya kira kurang tepat ya. Special needs, mereka yang punya kebutuhan khusus, ya memang punya kebutuhan khusus. Apakah mereka punya kapasitas, punya ability? Ya punya, hanya memang ability-nya berbeda dengan saya, berbeda dengan Mbak, ya, berbeda dengan teman-teman yang lain tuh. Dan apakah kemudian mereka diperlakukan khusus? Ya memang diperlakukan khusus karena memang kebutuhannya khusus. Dan itu memperlakukan mereka secara khusus pertama-tama karena memang manusia sama dengan kita semua itu. Maka kembali ke pertanyaan, apakah Bu Puan punya atensi untuk itu? Saya kira rekam jejak keberadaannya sebagai politisi perempuan menunjukkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Tentu harapan kita ini kita harap bisa didengar langsung oleh Bu Puan ya. Masih ada waktu hingga 2024 di DPR. Semoga semakin banyak lagi ke depan kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk pemberdayaan dan juga perlindungan terhadap perempuan, anak, dan juga teman-teman kita yang berkebutuhan spesial. Nah, sebelum mengakhiri diskusi ini, saya ingin mendengar cerita dari Ibu Liani, mungkin boleh berbagi dengan kita bagaimana cerita teman-teman di Cahaya Disabilitas Jakarta, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana perjuangannya, boleh berbagi dengan kita di sini, Ibu Liani. Tentang saya disabilitas, teman-teman merasanya nyaman sama saya disabilitas karena selama ini saya bekerja di kelurahan ya. Saya mendapat informasi, saya selalu membantu kepada saya disabilitas untuk seperti daftar kartu penyandang disabilitas. Kadang-kadang teman-teman disabilitas itu suka kurang sosialisasi ya sama RT RW ya. Ya, otomatis saya kerja di kelurahan PGP sosial. Maka saya tiap hari kalau ada informasi saya tetap membantu sama teman-teman disabilitas untuk mendapatkan kartu disabilitas. Ya, seperti ALG, kartu lansia Jakarta ya. Itu yang umur 60 tahun belum pernah sama sekali dapat. Kartu KPD kan juga enggak sama rata. Ada kadang dapat, ada kadang enggak. Kartu anak Jakarta belum ada sama sekali. Karena mereka teman-teman disabilitas belum mendapat informasi sama sekali. Banyak yang bilang RT RW tidak ada pemberitahuan. Mungkin di mata mereka disabilitas itu kurang paham ya.
Jadi saya tetap membantu sama saya disabilitas untuk mendaftarkan GTKS dari Pusdatin itu. Akhirnya mereka semangat bantu mendaftarkan kartu disabilitas. Jadi bersyukur kalau punya seperti saya bisa membantu membantu mereka untuk mendapatkan yang lebih baik, terus bisa membantu mengurangi kemiskinan, itu mendapatkan kerja yang lebih baik, ada pelatihan, ada tata boga. Saya tetap memberi informasi kepada mereka dari mohon maaf ya, dari organisasi lain kadang-kadang tidak ada pemberitahuan kepada mereka. Cuma dari saya sendiri ada informasi dari seperti wali kota, dinas, waktu tempoh hari ada mendapat alat bantu dengar, ya, jadi mereka semua dapat, tapi cuma batasnya aja. Jadi yang sebagian sudah dapat alat bantu dengar, sebagian lagi belum, karena nanti tahun depan ada daftar lagi, gitu. Jadi saya mau semoga saya disabilitas itu bisa menunjang PKT lebih baik dan tetap diperhatikan, memberi aksesibilitas lebih baik buat kita semua. Semoga informasi yang dari Bapak ini ya bisa membantu buat teman-teman disabilitas dan bermanfaat buat bagi kita disabilitas itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Kita boleh beri tepuk tangan luar biasa perjuangan dari teman-teman saya disabilitas memperjuangkan hak-hak teman-teman kita yang berkebutuhan spesial supaya bisa mendapatkan informasi lebih lagi untuk bisa mendapatkan bantuan atau ada fasilitas bisa diberikan, bisa didapatkan sesuai dengan haknya begitu ya Ibu ya. Dan kita harapkan tentu ke depan akan lebih besar lagi perhatian negara kita kepada teman-teman kita yang berkebutuhan spesial ini. Kita sudah tiba di penghujung diskusi kita. Untuk mengakhiri diskusi kita, saya ingin berikan kesempatan untuk closing statement dari narasumber kita. Untuk Pak Alexander, silakan closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih. Paling tidak ada 3 hal yang mau saya sampaikan di akhir ini. Yang pertama, Ibu Puan sekarang berada pada posisi sebagai Ketua DPR. Ini adalah kesempatan baginya untuk menggerakkan politik DPR itu untuk menghasilkan produk-produk hukum yang berpihak pada 3 hal yang tadi sudah saya katakan. Pro pada perempuan, anak, dan teman-teman berkebutuhan khusus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguatan kapasitas perempuan, anak, dan teman-teman berkebutuhan khusus. Lalu pro pada penyelesaian masalah apabila ada kasus-kasus yang muncul. Jadi kebijakan-kebijakan politik itu sampai dengan 2024 saya kira itu ada di tangan Bu Puan ya. Dan Bu Puan punya kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa sebagai politisi perempuan ia memiliki kepemimpinan politik yang berpihak pada warga negara, terutama yang kelompok rentan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama sebagai warga negara yang aktif untuk memperjuangkan nasib teman-teman berkebutuhan khusus, terutama juga perempuan dan anak yang mungkin terlupakan di dalam berbagai macam kebijakan, terutama di level eksekusi, pada level RT, RW, kelurahan, bahkan juga provinsi. Saya kira kita semua menjadi warga negara yang aktif supaya segala hal yang baik yang sudah diberikan oleh negara itu bisa diakses oleh mereka semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita masih punya pekerjaan besar, kita masih punya harapan besar menanti lembaga DPR yang dipimpin oleh Ibu Puan untuk mensahkan undang-undang penghentian kekerasan seksual. Itu ditunggu betul oleh warga negara. Apalagi akhir-akhir ini kasus semakin banyak muncul, saya kira undang-undang itu segera disahkan supaya bisa membantu penyelesaian masalah-masalah yang membelit perempuan terutama. Terima kasih.
Terima kasih Pak Alex. Saya berikan kesempatan untuk Bu Liani untuk closing statement-nya, Ibu. Pernyataan penutup. Saya mau mengucapkan terima kasih atas acara ini sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga ilmu ini bisa menambah ilmu buat kita semua disabilitas. Ya. Dan juga saya minta berharap Ibu Puan Maharani bisa menggarap apa ya kita minta ya tadi ya. Ya. Semoga tercapai buat masa depan kita. Terima kasih sekali lagi ya kepada Ibu, Bapak. Semoga diberi panjang umur, sukses selalu ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Liani. Ya, dengan demikian oke. Ya, kita sudah berada di penghujung di akhir diskusi kita. Saya ingin mengingatkan juga jangan lupa teman-teman untuk bisa follow Instagram dari Indonesia Point dan juga bisa subscribe di channel YouTube Indonesia Point karena diskusi ini tidak sampai di sini. Kita akan ada seri-seri lagi diskusi-diskusi yang tentunya menarik untuk bisa kita simak bersama. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Pak Alexander sudah bergabung. Ibu Liani, terima kasih sudah berbagi bersama kita di sini. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini. Saya Jennifer William, mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat memandu diskusi ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Dan kita jangan langsung pulang, kita ada sesi foto bersama ya. Oke, terima kasih. Kita fokus ya.